Pagi. 116. Hanya YouTube kan? Nggak ada. Assalamualaikum. Ya Pak Gus. Suara saya ada? Ada. Ya. Coba yang ada ngacung suara saya. Ada semua. Jelas ya? Sangat jelas. Udah pada makan? Udah minum, udah mandi belum? Sudah sholat subuh belum nih? Siapa yang belum sholat subuh? Coba mana yang belum sholat subuh? Sholat semuanya ya? Sholat semuanya, alhamdulillah. Hebat-hebat ya, kalian selalu sholat ya. Bapak bangga ya. Bapak bangga kalian sholatnya tidak usah disuruh ya. Sholatnya tidak usah disuruh, ngajinya nggak usah disuruh, pegang HP-nya nggak berlebihan ya. 2 jam saja, nanti kalau sudah normal kurangi lagi cuma 1 jam ya. Pegang HP-nya ya di luar PJJ ya. Ayo, teman-temannya juga pada dipanggil. Teman-temannya pada dipanggil. Ini baru 100 berapa Pak Gis? Baru 142 ya, baru 142, 43 ya. Nah, masih ada sekitar 100 orang lebih yang belum masuk ya. Terima kasih kalian sudah pada hadir semuanya. Ayo kita sambut hari Jumat berkah ini ya. Yang sudah hadir sambil siapkan halaman 170 nak. Halaman 170. Kalau di bahasa Arab kan kayak dulu waktu kita pembelajaran normal, setiap membuka halaman kita menyebutkan halamannya ya. Nah, dengan bahasa Arab ya. Halaman 170 masih ingat ya. Kalau di bahasa Arab kan mi'atun wasab'una ya. Ya, halaman 170 mi'atun 100, sab'atun 7, kalau 70 ditambah wawu nun atau iya nun, sab'una atau sab'ina itu 70. Jadi kalau halaman 170 berarti mi'atun 100 ya, wasab'una dan 70 ya. Ayo dibuka halaman 170 ya. Halaman 170. Kita baca sampai dengan halaman 173, dilanjut ke halaman 440 ya. Halaman 440 yaitu surah Yasin. Kalau di bahasa Arab kan angka 440 arba'u mi'atin ya. Masih ingat ya? Kelas 6, kelas 5 harus ingat tuh ya. Arba'u mi'atin wa arba'una
Ya, jadi arba'u mi'atin 400, ya 400, kemudian 40. Arba'atun ditambah wawu nun jadi arba'una. Jadi 440, halaman 440, arba'u mi'atin wa arba'una. Ya, silahkan siap-siap, sekali lagi siapkan halaman 170 ya. Halaman 170 sampai dengan dan halaman 144 disiapkan. Kemudian nanti setelah pengajian saya akan ada pengumuman kepada para orang tua, diharapkan untuk menyimak apa yang akan saya sampaikan. Kemudian kepada para wali kelas 2, 4, 6 nanti kira-kira jam setengah 8 ya, atau jam 8 kurang diharapkan kelas 2, 4, 6 orang tuanya yang sekarang para siswanya sedang PJJ, orang tuanya bisa mengikuti Zoom meeting. Ya, kita mulai ya. Jumlahnya berapa? 184. Ya, sudah mulai mendekati lebih dari 200 ya. Diharapkan untuk terus masuk dan masuk, akan diabsen oleh para wali kelas ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terus dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, pada kesempatan ini alhamdulillah kita berkumpul dalam acara pembiasaan pagi hari Jumat untuk kelas 1, 3, dan 5. Kelas 2, 4, 6 sedang mengikuti PJJ. Nah, nanti setelah pengajian ini kita beres kira-kira jam 8 kurang 10 akan masuk para orang tua kelas 2, 4, 6. Sehingga seluruhnya bisa
masuk para orang tua pada acara Zoom meeting ini untuk menerima beberapa informasi yang akan disampaikan. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini cepat berlalu. Ya, cepat berlalu. Alhamdulillah saya lihat tadi berita tadi malam ya, tingkat kesembuhan sudah mulai hampir sama dengan tingkat yang terpapar ya, di mana yang aktif hari kemarin sudah di bawah 50% ya, sudah di bawah 50.000 ya, sudah di bawah 50.000, 49.000 yang pada waktu bulan Juli itu sampai 500.000 orang sehari ya. Nah sekarang sudah menurun di angka 50.000 kurang, 48.000 kalau tidak salah. Nah itu mudah-mudahan terus setiap hari menurun dan akhirnya hilang. Akan tetapi saya katakan bahwa pandemi belum hilang ya, corona belum hilang. Setiap keluar rumah tetap kalian gunakan masker ya. Setiap keluar rumah kalian tetap gunakan masker ya. Ke madrasah, di jalan terus selalu kalian gunakan masker ya. Mudah-mudahan kita terlindungi ya, terlindungi ya. Ayo kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini ya. Coba di-scroll Pak Agis ya. Udah siap semuanya ya. Ayo konsentrasi akan kita mulai ya, akan kita mulai. Sudah siap semuanya ya, sudah siap semuanya ya. Oke, bagus, hebat kalian, hebat semuanya ya. Dibuka Al-Qur'annya halaman 170 dan persiapkan halaman 440 ya. Yang masih belum dibuka videonya, ayo dibuka. Siapa itu namanya? Ada barusan kelihatan Valeri ya, silakan dibuka videonya. Dibuka videonya. Yuda Abkari, dibuka videonya. Ya, dibuka videonya ya. Sanum 2C. Oh, masih orang tua ya, nggak apa-apa. Ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hentikan dulu, masih banyak yang belum fokus, belum mengikuti bacaan, hanya cuma nonton. Ini bukan cuma nonton ya. Ayo, kelihatan dari sini yang ikut dengan yang tidak. Jangan cuma nonton, ikut berbunyi, ikut membaca supaya kita dapat pahala semuanya ya. Udah siap semuanya? Saya hentikan. Kalau nggak semuanya baca, nggak akan saya lanjut. Ya, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa kulli sahabatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, saya ubah ya, karena tidak banyak yang tidak mendengar kalimat saya ya. Ayo nyalakan audionya, suaranya nyalakan semuanya. Pak Agus nyalakan semuanya. Nanti kalau ada suara di luar ngaji bakal ketahuan siapa. Ya, semuanya dinyalakan. Jadi kedengaran ke sini juga bacaan kalian. Nyalakan semuanya. Suaranya nyalakan semuanya. Ayo suaranya yang di HP-nya atau yang di ininya suara Zoom-nya keluarkan suaranya. Jangan dipadamkan. Ya di-unmute semuanya. Jadi yang tidak baca ketahuan nih nanti suara siapa ini. Ini kelihatan belum fokus semuanya ya. Sayang, saya capek-capek memimpin kalian. Kalian juga capek-capek duduk tapi tidak dapat pahala. Ayo semuanya nyalakan suaranya. Supaya tidak kalau ada suara terdengar di luar mengaji ketahuan suara siapa. Udah siap ya? Kita lanjut. Ya, dinyalakan. Semuanya terdengar ke sini ya. Semuanya terdengar ke sini. Ya, kita lanjut. Tsumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha ghafarallahu lahumul fatihah. Ayo baca semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk ayah dan ibu kita. Untuk ayah dan ibu kita, kakek dan nenek kita. Ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ghafarallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo kalian sebutkan cita-citanya. Ingin apa? Cita-citanya ingin dikabulkan. Ayo mintakan kepada Allah. Hari ini kalian ada keinginan. Ayo mintakan kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hassil maqasidana waqti hajatina ya Allah. Ya Allah, kami sampaikan kepadamu ya Allah hari ini permintaan-permintaan kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala harapan kami. Ya Allah, sampaikanlah cita-cita kami.
Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, sehatkanlah kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Wa ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kami ikhlas membaca Al-Quran pada hari ini, berharap kami memperoleh lindungan, memperoleh pahala, memperoleh anugerah dari bacaan Al-Quran ini. Ya Allah, seandainya Kau izinkan kami memperoleh pahala dari bacaan Al-Quran ini, maka pahalanya kami hadiahkan, kami sedekahkan untuk ayah dan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, hanya untuk ayah dan ibu kami, bacaan Al-Quran ini kami persembahkan menjadi kado terindah di hari Jumat yang mulia ini. Ya, siap anak-anak, halaman 170 ya. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo baca semuanya, baca semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudana ilaik. Qala adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi alladzi yu'minu billahi wa malaikatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Hentikan dulu ya. Masih banyak yang belum baca. Ya, buka halaman 171. Ayo anak-anak MB Alislah, baik-baik ya. Saya lihat masih banyak yang belum membaca. Saya hentikan dulu ya, maaf ibu bapak yang mengikuti, karena ini lebih cenderung untuk pembelajaran kepada para siswa.
Saya banyak menghentikan untuk mengkondisikan siswa yang masih tidak fokus. Mohon maaf. Saya panggil ya. Kalau yang belum fokus saya panggil. Ya, kita lanjut. Wa qatta'nahum ithnatai 'asyrata asbatan umama wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asakal hajar fambajasat minhu ithnata 'asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا خطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Ya, halaman 172 dibuka. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Ya, buka halaman terakhir 173.
وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل القلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا واقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Ya, buka halaman 440. Sudah siap semuanya ya? Yang sudah hafal boleh tidak lihat, tapi suaranya dibunyikan. Yang sudah hafal boleh tidak lihat, tapi tidak bercanda, membaca semuanya ya. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Ya, halaman 442. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك yasbahun. Ya, saya ingatkan lagi, saya hentikan lagi. Masih banyak yang belum baca. Ya, masih banyak yang belum baca. Masih banyak yang belum baca. Ayo. Jangan sampai saya melotot ya. Jangan sampai dipanggil. Masih banyak yang belum baca. Ayo. Yang masih tiduran, ayo bangun. Yang masih bersanda, berhenti bersandanya. Maaf Ibu dan Bapak ya, kita harus mengkondisikan anak-anak penuh fokus ya. Maaf, kita hentikan dulu. Ayo anak-anak, ayo. Siap-siap semuanya. Ya, kita lanjut. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan kita diberikan pahala oleh Allah dan pahalanya disampaikan untuk ayah dan ibu kita. Ya, di dekap Al-Qur'annya kita doa mudah-mudahan Al-Qur'an ini menjadi pendamping kita di dunia maupun di akhirat. Ya, dekap di dada penuh kerinduan, penuh rasa kasih sayang. Insya Allah Al-Quran akan menjadi sayang kepada kita. Ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, ayo anak-anak yang kelas 1 sampai dengan kelas 5 ya, berganti posisinya dengan ayah dan ibu. Kita akan mulai pertemuan orang tua kelas 1 sampai dengan 5 ditambah para orang tua yang dari kelas 2, 4, 6. Dipersilakan masuk Ibu dan Bapak. Terima kasih, selamat datang kepada yang baru bergabung yaitu dari kelas 2, 4, 6 ya. Mohon maaf Ibu dan Bapak, kita beri kesempatan kepada para orang tua kelas 2, 4, 6 kira-kira 10 menit. Kita akan mulai yaitu pada jam 8 ya, jam 8 tepat. Masih ada waktu 6 menit lagi ya, 6 menit lagi untuk bergabung kelas 2, 4, 6.
Ibu dan Bapak orang tua yang kelas 1, 3, 5, mohon tidak diputus dulu untuk Zoom meeting pagi hari ini ya untuk kelas 1, 3, 5. Ya, kita harapkan masuk ya kelas 2, 4 dan 6 ya. Selamat datang kepada para orang tua kelas 2, 4, 6 yang sudah mulai masuk, sudah mulai ada kelas 2, 4, 6. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, kita akan menyampaikan beberapa pengumuman yang sangat penting yang perlu diketahui oleh para orang tua dan juga nantinya akan menjadi disampaikan kepada para siswa. Ya, sebenarnya Pak Gis. 283. Ya, mulai masuk ya kelas. Ya. Bapak Ibu kelas 1, 3 dan 5 mohon jangan dulu keluar karena informasi ini untuk semua kelas. Belum dimulai ya, ditunggu dulu sebentar.
Ya, selamat datang untuk Bapak Ibu kelas 2, 4, dan 6. Ditunggu sebentar. Masih Pak, tapi naik turun. Lebih dari 400 nggak? Masih kebanyakan kelas 2, 3, 4, 2, 4, 6 nggak ikut ya? Ya, Ibu dan Bapak, kita mulai sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Kita mulai jam 8. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 8 tepat. Mudah-mudahan kebiasaan kita dalam menyampaikan acara bisa dilakukan sesuai dengan ketepatan waktu. Ibu dan Bapak, karena masih ada yang baru sampai pada ruang Zoom meeting ini, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu dan Bapak sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada para orang tua berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di MI Al-Islah, di mana pada saat ini kita sudah berada pada minggu ketiga dari pembelajaran tatap muka terbatas. Perlu disampaikan terlebih dahulu karena ada beberapa pertanyaan dari masyarakat berkaitan dengan perbedaan antara MI Al-Islah dengan beberapa sekolah atau madrasah yang berada di sekitar MI Al-Islah, di mana ada pertanyaan, kok kenapa anak-anak di sekolah anak saya yang hadirnya cuma 8, cuma 7 dalam satu kelas. Kemudian kenapa di MI Al-Islah ada 14 atau ada 16? Berarti MI Al-Islah melanggar peraturan katanya gitu Bu ya. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa MI Al-Islah berada pada jumlah posisi 50%. Kenapa? Karena kita MI Al-Islah termasuk kepada sekolah atau madrasah yang PTMT lebih dahulu, yaitu ikut dalam posisi tahap 1. Kita sudah diperiksa pada tanggal 28 Juni. Sebelum tahun ajaran dimulai, kita sudah masuk kepada pilot project, kepada proyek percontohan. Kepada proyek pencontohan atau menjadi tim yang pertama untuk PTM, dan sudah diperiksa pada tanggal 28 Juni dan pada pada tanggal 7 ya, pada tanggal 7 Juli kita sudah mulai. Waktu itu adalah untuk siswa kelas 5 ya, untuk siswa kelas 5 sudah dimulai. Nah, sehingga bagi madrasah yang sudah ikut di tahap pertama, maka pada saat sekarang yang dimulai kemarin tanggal 9 atau tanggal 8 ya, Madrasah Al-Islah itu sudah dibolehkan menghadirkan siswa sebanyak 50%. Dapat dipahami Bu ya? Jadi sebanyak 50%. Jadi kenapa kita lebih banyak menghadirkan siswa? Karena kita masuk ke dalam tahap ke-1. Ya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada saat ini 3 minggu berjalan, ya 3 minggu berjalan PTMT tinggal 2 orang, ya tinggal 2 orang yang
orang tuanya belum mengizinkan untuk anaknya mengikuti PTMT, ya. Jadi tinggal 2 orang, ya, yang anaknya belum diizinkan oleh orang tuanya untuk mengikuti PTMT, terbatas di Amel Alislah setiap hari bergiliran. Jadi untuk kelas 1, 3, 5 berarti PTMT-nya sudah 6 kali. Ya, sudah 6 kali. Kemudian untuk kelas 2, 4, 6 hari ini yang hadir di madrasah 2, 4, 6 berarti PTMT yang ke-7, ya, yang ke-7 kali. Nah, dari rentang 2 minggu yang ada, 2 minggu sejak dimulai, ya, sejak dimulai kami setiap hari melakukan pertemuan. Pada saat siswa sudah pulang, Ibu dan Bapak, kami setiap hari mengadakan pertemuan setelah sholat duhur, ya, jam 12:30 sampai jam 12:30 setiap hari. Dari awal PTMT kita langsung evaluasi apa saja kekurangan dan kelebihannya, kemudian apa saja yang menjadi masalah, kemudian tentang kehadiran siswa, juga pantauan-pantauan terutama jika ada yang jatuh sakit. Nah, kemudian dari laporan-laporan semua yang masuk pada setiap hari, yang pertama adalah sampai siang kemarin, ya, tinggal 2 orang yang belum mengizinkan siswanya untuk PTMT, ya. Kemudian laporan berikutnya tentang kehadiran, ya, tentang kehadiran yaitu ada beberapa yang sakit tetapi bukan sakit COVID-19, tapi sakit biasa, anak-anak kelelahan atau ada satu yang dirawat yaitu karena penyakit lain yaitu DBD, ya, demam berdarah, akan tapi sekarang alhamdulillah sudah pulang, ya, sudah pulang ke rumah, sedang dalam tahap pemulihan. Nah, dengan pergantian musim ini saya berharap Ibu dan Bapak orang tua untuk sama-sama menjaga anak-anaknya di rumah, ya, nanti lebih jauh lagi akan saya sampaikan. Kemudian Ibu dan Bapak, kehadiran di tiap kelas lebih banyak yang hadir, ya, lebih banyak yang hadir. Sampai hari kemarin data yang ada dari masing-masing kelas, hanya beberapa kelas 3 sampai 5 kelas yang ada siswanya tidak hadir, ya, tidak hadir karena izin atau ada keperluan keluarga atau karena sakit, dan sakitnya bukan sakit COVID-19, bukan. Nah, kemudian hanya 1-2 orang, jadi artinya bisa disebutkan 96% kehadiran siswa di dalam PTMT ini. Luar biasa, terima kasih atas dukungan para orang tua. Dan kami tidak mengendorkan protokol kesehatan. Nah, berkaitan dengan protokol kesehatan ini, Ibu dan Bapak sekalian, kami mohon bantuan. Kenapa? Karena kita memerlukan sinergi seluruh pihak. Tidak bisa penjagaan anak-anak ini pada saat di madrasah saja, kemudian dari masing-masing keluarga kendor. Kita berharap Ibu dan Bapak, pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, walaupun pada saat ini trennya adalah cukup menggembirakan. Tadi malam saya lihat berita di televisi bahwa yang aktif per tanggal 23, ya, yang aktif per tanggal 23 September kemarin itu berada di bawah 50.000 orang. Di bawah 50.000 orang. Di mana pada bulan Juli, waktu awal tahun ajaran, yang aktif hari itu per hari itu mendekati angka 500.000. Mendekati angka 500.000. Di Amel Alislah juga karena berhadapan dengan Rumah Sakit Immanuel, sekitar bulan Juli itu luar biasa. Sirine setiap hari berengung, sering sekali bolak-balik. Pada saat ini sudah mulai reda. Artinya tidak terlalu banyak bunyi sirine dari rumah sakit, ya, ambulan yang lewat, ya. Nah, posisinya sudah di bawah 50.000 dan 60% berada di luar Jawa. Ya, dari
50.000 kurang itu 60% di luar Jawa. Jadi di Jawa dan Bali ini sekitar 20 sampai 25 ribuan lah, 20 ribuan berada di Jawa Bali. Sudah sangat menurun, alhamdulillah ya, akan tetapi bukan berarti kita bebas. Nah, akan tetapi bukan berarti kita bebas. Nah, saya berharap Ibu dan Bapak, saya berharap pengantaran para siswa, kata orang Sunda apa ya Bu ya? Wayahna sadayana bunya, wayahna sadayana repot, wayahna sadayana repot demi ya, demi keselamatan anak-anak kita. Saya berharap Ibu dan Bapak, anak-anak yang harus naik angkutan kota ke madrasah, saya berharap diantar oleh keluarga tanpa menggunakan angkutan umum. Sekali lagi Ibu dan Bapak, untuk para siswa yang dari rumahnya menggunakan angkutan umum, selama pandemi belum tuntas, kami berharap anak-anak diantar dan dijemput oleh orang tua, yaitu tidak menggunakan angkutan umum. Ini untuk penjagaan keselamatan anak-anak kita, karena kita tidak mau seperti di Jepara, kita tidak mau seperti di Purbalingga, kita tidak mau seperti yang sudah mulai tertenggarai di Jakarta. Jadi ada 3 kota yang ditenggarai, mulai ada penyebaran di klaster sekolah. Ya, kita tidak mau dan kita tidak berharap itu. Ya, jadi di Jakarta cukup jauh dari kita, kemudian di Jepara dan di Purbalingga. Di Jepara dan di Purbalingga sudah diputuskan kegiatan pembelajaran PTM dihentikan sementara. Kita tidak mau madrasah kita dihentikan sementara. Satu, ada yang positif, maka madrasah otomatis harus menghentikan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Dipahami Bu ya? Ya. Jadi dalam hal ini saya sangat meminta bantuan kepada para orang tua. Kami sangat memahami, yaitu sudah jenuhnya keluarga-keluarga, sudah rindunya untuk berwisata. Besok ya hari Sabtu ya Bu ya, Minggu, ada rencana kemana gitu ya. Nah, sangat-sangat saya pahami, sangat-sangat saya maklumi, kejenuhan kita sudah luar biasa. Tapi bahasa saya sederhana Bu, Pak, yaitu apa? Tong kapalang sabar. Jelas Bu ya, kita sudah sabar cukup lama. Hampir 2 tahun kita bersabar. Kenapa harus jatuh? Karena ketidaksabaran yang terbatas. Sabar jangan ada batasnya. Ya, jangan ada istilah sabar itu ada batas. Nah, tidak ada Bu. Ya, sabar itu tidak ada batas. Kalau ada batasnya bukan sabar. Ya, kalau ada batasnya bukan sabar. Ya, jadi dalam hal ini Ibu dan Bapak, demi anak-anak kita, ya, demi anak-anak kita, tolong Ibu dan Bapak, yang pertama pengantaran dan penjemputan diusahakan tidak menggunakan angkutan kota. Yang kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kegiatan keluarga. Saya sangat memahami bagaimana jenuhnya, karena saya sendiri mengalami, kita semua mengalami dengan pembatasan yang dilakukan. Tapi kelihatan hasilnya sudah mulai nyata. Ya, kita hasilnya sudah merasakan. Terlepas dari suka dan tidak suka kepada pemerintahan yang ada sekarang, tapi fakta di lapangan membuktikan bahwa pandemi sekarang sudah mulai berkurang dengan upaya-upaya pembatasan atau yang disebut dengan PPKM tersebut. Ya, nah dalam hal ini Ibu dan Bapak, sekali lagi ulah kapalang sabar. Ya, sekali lagi jangan kepalang sabar. Batasi perjalanan dulu untuk ke tempat-tempat wisata.
hari Minggu kemarin Ibu dan Bapak, terus terang saja saya keluar ke daerah Cililin untuk berziarah ke makam ibu saya, Bu. Ya, Masya Allah, ini daerah-daerah yang menuju tempat-tempat wisata di daerah itu, kemudian sebelumnya, ya Allah, sangat padat. Ya, sangat padat. Artinya sudah tidak sabar. Kemudian kita lihat juga ada wisata-wisata air, berenang, yang sudah jelas tidak memakai masker, masa berenang pakai masker ya. Nah kemudian, nah ini wisata-wisata air, saya berharap Ibu dan Bapak jangan dulu mengajak anak-anak untuk masuk ke dalam wisata air. Apakah kita mau rela anak-anak kita atau kita sendiri terpapar karena kita tidak sabar masuk ke dalam wisata air? Apakah ke kolam renang atau ke waterboom atau kemana lah yang ada wisata air, saya sangat tidak menganjurkan. Saya sangat tidak menganjurkan Ibu dan Bapak sekalian berkaitan dengan wisata air ini. Ya, ini demi anak-anak kita, mohon Ibu dan Bapak, nanti yang repot adalah semua. Yang repotnya adalah semua. Satu keluarga ada yang terpapar, maka 611 keluarga di MI Al-Islah yang akan terpengaruh, berhenti semuanya. Gitu Bu ya. Jadi kalau ada yang terpapar satu karena tidak sabar untuk pergi ke tempat wisata, terpapar kemudian datang ke sekolah, maka Ibu dan Bapak yang terpengaruh bukan keluarga itu saja, tapi 611 keluarga ditambah guru 650 keluarga harus berhenti total. Madrasah harus ditutup. Kerugian bagi kita bersama tentunya Bu ya. Ya, kerugian bagi kita bersama. Jadi saya berharap kita sinergi antara keluarga dengan madrasah untuk sama-sama saling menjaga kondisi ini. Kondisinya sudah cukup bagus ya, kondisinya sudah cukup bagus tapi belum aman. Gitu Bu ya. Jadi belum aman. Kalau dalam sakit tuh namanya naon Bu ya? Namanya mendingan ya, namanya mendingan. Belum sembuh total ya, belum sembuh total. Nah, itu yang kami harapkan. Nah, kemudian Ibu dan Bapak sekalian, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada, alhamdulillah kita memperoleh apresiasi yang luar biasa. Kemudian pada tanggal 30-31 kemarin kita dengan segala kerepotan menghadapi PJJ, menghadapi ini dan itu, alhamdulillah kita sudah berhasil mengikuti akreditasi madrasah yang saat ini mungkin sebentar lagi kita akan memperoleh pengumuman hasil dari akreditasi ini. Ini mudah-mudahan kita bisa memperoleh nilai A kembali. Nah, kembali kepada kegiatan Ibu dan Bapak, bahwa hari ini adalah pembelajaran PTM untuk kelas 2, 4, dan 6. Kemudian 1, 3, 5 putra-putri Ibu Bapak berada di rumah masing-masing untuk melaksanakan PJJ, dan pada hari Senin yang akan datang tanggal 27 kita sesuai dengan jadwal akan memasuki masa penilaian tengah semester. Ibu dan Bapak, kehadiran siswa kita adalah 50% ya. Karena ketentuan 50% tersebut yang boleh hadir di madrasah 50%, maka kita atur sedemikian rupa, yaitu kelas 1, 2, 3 itu adalah 50% ya, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 50%. Maka kita atur Ibu dan Bapak, karena PTS ini dan ketentuan PTMT kita masih berada pada posisi 50%, di mana nanti bulan Oktober kita mudah-mudahan sudah diizinkan untuk naik ke angka 75-100% Bu ya, nanti di bulan Oktober November. Tapi untuk bulan ini kita masih baru diizinkan pada posisi berapa Bu? 50%
ya, 50%. Nah, untuk memenuhi kuota 50% ini, yaitu kami mengatur ada perubahan, ya, ada perubahan yaitu kelas 1, 2, 3 itu PTS-nya pada pagi. Punten pagi dengan jadwal. Ya. Jadi pada pagi hari ya untuk kelas 1, 2, 3. Kemudian untuk kelas 4, 5, 6 itu siang hari jam 1. Mohon pengertian dari semuanya. Ya, mohon pengertian dari semuanya. Kenapa seperti itu? Karena kita baru diizinkan 50%. Jelas Bu ya? Nah, baru diizinkan 50% untuk menghadirkan siswa di sekolah supaya tidak terlalu banyak kerumunan. Maka kita atur sedemikian rupa untuk PTS tetap walaupun repotnya sebetulnya Bu ya, repotnya luar biasa Ibu dan Bapak Guru. Kelas 1 misalnya, atau bukan kelas 1 saja, semua kelas. Ya, semua kelas dibagi 2. Ada A1, ada A2, ada B1, ada B2, C1, C2. Artinya Ibu dan Bapak Guru itu sekarang repotnya luar biasa. Kenapa? Karena harus mengajar, mendidik putra-putrinya 2 kali dengan materi yang sama karena kelasnya dibagi A1, A2. Ini sangat melelahkan bagi Ibu dan Bapak Guru, ya, sangat melelahkan. Ditambah lagi masih ada beberapa, tapi alhamdulillah sudah berkurang. Ada beberapa yang belum mengizinkan. Kami harus melayani PTM dan kami juga harus melayani PJJ. Jadi kami harapkan kalau PJJ semua, kalau PTM semua gitu Bu ya. Nah, untuk pelaksanaan penilaian tengah semester yaitu untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 yaitu dilaksanakan pada pagi hari kira-kira sampai dengan jam 11-an. Nah, kelas 4, 5, 6 dilaksanakan pada jam 1. Kenapa begitu Ibu dan Bapak? Kenapa begitu? Karena pada rentang kelas 1, 3 selesai PTS, kemudian menunggu menyambut datang kelas 4, 5, 6, kami lakukan penyemprotan penyemprotan disinfeksi. Kita lakukan penyemprotan setiap hari. Kami ingin anak-anak kita aman, ya. Kami ingin anak-anak kita aman. Jadi mohon Ibu dan Bapak pengertiannya untuk siswa dibagi 2 menjadi ada siang jam 1 sampai dengan jam 3, kemudian untuk yang pagi karena kita ingin memastikan dengan jumlah yang minggu depan akan lebih banyak yang hadir karena 2 kali itu gitu Bu ya, tidak sampai dengan jam 11 tapi jam 1 sampai dengan jam 3 semuanya setiap hari hadir. Ini mengakibatkan kita harus ekstra keras, ekstra hati-hati sehingga setiap shift yang dilakukan pelaksanaan PTM begitu siswa keluar kita langsung penyemprotan. Kita langsung adakan pengeringan ya karena jangan sampai anak juga terjatuh karena akibat penyemprotan. Nah, jadi inilah Ibu dan Bapak sekali lagi kami sangat berharap dukungan dari masing-masing. Nah, apalagi yang merupakan potensi dari penyebaran ini Ibu dan Bapak sekalian, di samping sedang dilakukan penataan kantin, di mana kantin kita pindah ke bekas ruangan masjid, Bu ya, karena masjid Al-Islah sudah dinaikkan ke atas, kantin masih tutup. Tapi persoalannya untuk menghindari penyebaran ini, kami mohon bantuan Ibu dan Bapak untuk mengingatkan anak-anaknya, bahkan mungkin setiap pulang ditanya, ya, jajan di mana atau apa, atau kalau perlu tidak diberi bekal. Cukup diantar jemput saja oleh Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena beberapa anak sudah mulai jajan di kaki 5. Tapi kami tidak bisa melarang Bu, karena itu adalah hak masyarakat kan Bu ya. Kami tidak bisa melarang karena
mereka berdagang tidak di dalam sekolah, tapi di jalan mencegat putra-putri ibu dan bapak. Cukup dipahami Bu ya? Jadi kami tidak bisa melarang mereka berdagang, para pedagang kaki lima tidak bisa melarang. Saya tidak punya hak untuk melarang mereka berdagang di lingkungan Madrasah Al-Islah, tidak bisa. Sebab itu di luar tanah kita. Nah, kalau di dalam ya kita bisa melarang Bu ya. Nah, akan tetapi di sini diperlukan peran. Kalau perlu anak-anak kita tidak diberi uang jajan dulu lah. Biar ibu dan bapak menyediakan di rumah supaya ini potensi kerumunan. Sekali lagi potensi kerumunan ini jangan sampai terjadi di kita. Ya. Jangankan untuk para siswa yang survei ke sini ibu dan bapak, saya menolak yang ngontrol ke MI Al-Islah dengan jumlah yang lebih dari 6 orang. Saya menolak. Silakan bapak-bapak, walaupun kami akan diperiksa, taati bersama. Saya tegas saja ibu dan bapak, dipersilahkan untuk meninggalkan madrasah atau menunggu di jalan. Yang masuk ke lingkungan madrasah adalah yang berkepentingan saja. Kepalanya atau pimpinannya silahkan masuk. Itu saya tegas saja, walaupun yang datang itu adalah yang akan memeriksa, gitu Bu ya. Nah, yang datang itu adalah yang memeriksa. Jadi dalam hal ini kami berharap Ibu dan Bapak, bantuan dari Ibu dan Bapak, yang pertama tadi ya mengenai kegiatan keluarga, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pengkondisian anak-anak berangkat dari rumah ke sekolah, ke madrasah, diharapkan tetap dalam kondisi diantar dengan protokol kesehatan yang sedemikian rupa, tetap tidak kendor. Kemudian yang ketiga adalah yaitu masalah jajan anak-anak berkerumun di pedagang kaki lima. Ini yang menjadi kekhawatiran kami. Yang menjadi kekhawatiran kami, anak-anak terpapar justru bukan dari dalam madrasah, tetapi terpaparnya dari perjalanan. Gitu Bu ya, dari perjalanan apakah di angkot atau dalam peristiwa berjajan riha gitu Bu ya. Nah ini yang perlu menjadi pemahaman dari Ibu dan Bapak. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, kami sampaikan beberapa hal lagi ya, mohon maaf. Nah ini kita cukup banyak informasinya. Dulu pada waktu kita sekolah ada semacam idiom, ada semacam image bahwa keun bae ke kelas 1 ke kelas 2 baong sana anak SMP anak SMA Bu ya, nu penting mah kelas 3 sing bager ngarah lulus gitu. Itu sudah tidak berlaku Ibu dan Bapak sekalian, di mana untuk saat ini perkembangan pendidikan di Indonesia betul menghilangkan yang namanya ujian nasional. Tidak ada ujian nasional. Yang ada adalah sekarang ujian lokal biasa diselenggarakan oleh madrasah untuk kelas 6. Tetapi untuk kelas 5 diwajibkan mengikuti ANBK dan AKMI. Ya. ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer untuk siswa kelas 5. Sekali lagi Bu ya. Jadi ada ANBK, Asesmen Nasional ya, berbasis komputer untuk kelas 5. Untuk ANBK itu sudah ditentukan dan penentuannya bukan oleh madrasah, tetapi sistem. Jadi kami menerima daftar saja, ya menerima daftar saja. Ada 30 orang siswa kelas 5 yang terpilih secara acak, ya 30 orang dan 5 sebagai cadangan. Jadi ada 35 orang kelas 5 yang akan diikut sertakan dalam ANBK. Kemudian sebelumnya 100% kelas 5 akan mengikuti AKMI, yaitu Assessment
kompetensi Madrasah Indonesia. Jadi untuk seluruh kelas 5. Modalnya adalah dengan komputer ya dan laptop atau laptop. Nah, inilah yang menjadi persoalan kami Ibu dan Bapak sekalian ya, menjadi persoalan kami. Kami berharap nanti para pengurus komite, nanti juga kita akan mengundang para pengurus komite, karena madrasah untuk saat ini belum mampu menyediakan laptop sebanyak 93 buah untuk jumlah kelas 5. Kita baru memiliki sekitar 13 komputer yang biasa digunakan di laboratorium komputer. Sedangkan untuk AKMI jumlah siswanya adalah 93, di mana kami akan berkoordinasi dengan dengan komite, apakah misalnya dari kelas 1, dari kelas 2, dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 di rumah-rumahnya orang tuanya ada yang sudah memiliki laptop, barangkali bisa dipinjamkan kepada madrasah. Tentunya dalam hal ini kami berkewajiban untuk menjaga ya, untuk menjaga dan segala macam, kemudian penggunaannya tidak sembarangan, kemudian bisa digunakan oleh siswa kelas 5 yang keluarganya belum memiliki laptop. Karena moda dari kegiatan AKMI ini harus berbasis laptop. Nah ini nanti kita akan bicarakan ya, syukur-syukur ke depan sedikit-sedikit madrasah bisa menambah komputer dan laptop untuk digunakan pembelajaran dan juga untuk keperluan seperti sekarang ya. Hanya untuk saat ini kami belum bisa menyediakan kebutuhan 93 laptop untuk seluruh kelas 5. Nah, mungkin caranya nanti kita lakukan peminjaman dengan dengan jaminan penjagaan, baik penjagaan fisiknya maupun penjagaan softwarenya milik para orang tua. Dan alhamdulillah dari kelas 5 sendiri laporan kemarin sudah ada 11 siswa yang orang tuanya sudah bisa menyediakan laptop untuk kegiatan AKMI di akhir bulan Oktober dan di awal bulan November. Jadi untuk AKMI seluruh kelas 5 akan mengikuti, yaitu jadwalnya adalah tanggal 20 sampai dengan tanggal 6 Oktober. Rentang itu nanti kita memilih tanggal berapa gitu ya. Kemudian untuk ANBK yang 35 orang ini yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 11 atau tanggal 15 sampai 18 bulan November. Ya, kita bisa memilih sesuai dengan atau ditentukan dari sana. Ketentuannya kita belum menerima langsung. Ya, hanya pada saat ini persiapan sudah dimulai. Nah, itu Ibu dan Bapak. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan kegiatan PTS, Ibu dan Bapak sekalian, kami mohon dukungan dari Ibu dan Bapak bahwa hari ini hari terakhir untuk pengambilan kartu peserta PTS. Mohon Ibu dan Bapak hari ini segera mengambil kartu PTS, jangan diambil di hari Senin, tapi hari ini. Dan juga kami Ibu dan Bapak Guru juga perlu istirahat. Saya menyampaikan kepada Ibu dan Bapak Guru hari Sabtu dan Minggu Ibu dan Bapak harus istirahat. Istirahat adalah bagian dari bekerja, seperti istirahat adalah bagian dari belajar. Ya,
Nah, jadi ketika anak belajar itu ada waktu istirahat gitu ya. Kalau waktunya panjang, istirahat itu adalah bagian dari belajar. Nah, kemudian untuk ibu dan bapak guru, istirahat juga adalah bagian dari bekerja ya. Bagian dari pekerja, hari Sabtu dan Minggu diusahakan ibu dan bapak guru untuk istirahat, tidak melakukan kegiatan sehingga persiapan-persiapan yang berkaitan dengan PTS dituntaskan hari ini. Kita sudah siap semuanya, ruangan sudah nanti siang akan dilakukan penataan, kemudian soal-soal sudah mulai dalam proses pengepakan. Diharapkan ibu dan bapak orang tua hari ini sudah bisa mengambil. Bagi yang belum mengambil Bu ya, terima kasih yang sudah mengambil. Bagi yang belum mengambil kartu peserta PTS untuk bisa untuk bisa diambil pada hari ini, tidak di hari Sabtu dan Minggu. Ya tentunya hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur bagi MIA Islah. Oleh karena itu saya harapkan hari ini kita semua untuk bisa diselesaikan atau diambil kartunya pada hari ini. Kemudian mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dalam kondisi aman di hari Senin yang akan datang. Mohon bantuan karena mungkin ini untuk kelas 1 pertama kali adanya PTS, dan untuk kelas 2 pertama kali adanya PTS secara moda kertas, yaitu artinya langsung di madrasah gitu ya, langsung di madrasah. Kemudian untuk kelas 3, 4, 5, 6 mereka sudah 2 tahun berhenti tidak ada PTS tertulis ya dengan kertas. Nah sekarang kita baru mulai kembali. Tentunya dalam hal ini berbeda antara PJJ PTS dengan cara daring, berikut PTS dengan cara luring. Di mana untuk cara daring tentunya ada tanda kutip, ada anak yang betul-betul hasil dirinya sendiri, tapi juga ada karena orang tuanya terlalu khawatir. Ya, terlalu khawatir dengan nilai anak-anak sehingga kemabunya dibantosan gitu punya, padahal justru itu bumerang bagi anak-anak kita. Biarlah yang lalu sudahlah berlalu Bu ya. Nah kita ke depan ya, kita ke depan walaupun secara daring, kalau ada tes itu lebih baik dorong anak-anak kita seadanya. Jangan khawatir tentang nilai Bu ya. Jangan khawatir tentang nilai. Nilai itu hanya sebatas ukuran, tapi yang penting semua nilai yang diperoleh oleh anak adalah nilai-nilai yang bermakna. Artinya kalau kurang bermakna, supaya guru bekerja lebih keras lagi untuk membina. Ya, kalau nilainya bagus itu juga bermakna supaya guru lebih meningkatkan untuk anak yang sudah nilainya bagus. Jangan diberi materi yang sama-sama saja, padahal anaknya sudah memiliki kemampuan yang tinggi. Nah, itu mungkin Ibu dan Bapak, sekali lagi untuk PTS pada saat ini akan berbeda. Anak-anak berada pada asuhan kami, tentunya dorong mereka untuk mempersiapkan lebih awal. Dalam arti mereka sekarang sudah tidak bisa bertanya kepada ibu dan bapak gitu ya pada saat PTS, kemudian sudah tidak bisa melihat buku, sudah tidak bisa melihat Google dan yang lain-lain gitu Bu ya. Nah, tidak bisa melihat sumber-sumber untuk ditanya. Semua mereka murni di sini diawasi oleh ibu dan bapak guru. Tentunya jangan menjadi sebuah khawatiran. Dorong anak-anak kita yaitu mereka bersiap, yaitu ketika persiapan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tentunya hasil yang diperoleh akan diperoleh dengan baik juga. Pernah saya sampaikan kepada para siswa kelas 6, Ibu, semacam pepatah, barang siapa naik panggung tanpa persiapan, maka akan turun panggung tanpa penghormatan. Nah itu Bu ya, jadi barang siapa naik panggung tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Artinya siapa bersiap pasti akan berhasil. Siapa yang tidak bersiap
pasti akan gagal. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon bantuan dari Ibu dan Bapak, pengkondisian anak banyak belajar, banyak membaca. Sebab PTS sekarang sudah tidak bisa lagi ada bantuan dari Ibu dan Bapak, tidak bisa lagi ada bantuan dari Google, tidak ada bantuan dari buku dan segala macam. Ya, sekarang adalah anak-anak mandiri dalam arti persiapan penilaiannya sangat-sangat murni. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Kami mohon dukungan dari Ibu dan Bapak, mudah-mudahan kita semua sinergi, ya. Kita semua sinergi bekerja sama Ibu dan Bapak terus membina anak-anaknya dari rumah, kemudian kami di sini di madrasah membina anak-anak. Mudah-mudahan setelah PTS kita bisa melakukan pembelajaran itu mudah-mudahan bisa tiap hari, ya. Nah, 4 minggu termasuk PTS itu adalah ujian kita, gitu Bu ya, ujian kita. Kalau sampai dengan PTS kita berhasil, tidak ada persebaran, kemudian protokol kesehatan dinilai bagus semuanya, ya, maka bulan Oktober prosentase kita akan bertambah, ya. Prosentase yang boleh hadir di madrasah akan bertambah. Ini sebuah keuntungan bagi kita. Anak-anak sudah terbiasa, ya, dengan banyaknya keluar rumah. Seueur kapoe ibunya barudak urang ayeuna seueurna hayam negeri Bu, teu kaop ka capean, ya, sakit. Nah sekarang sudah mulai keluar adaptasi. Nah badannya sudah mulai kuat, ya, badannya sudah mulai kuat. Mungkin yang kelas 4, 5, 6 waktu awal kemarin banyak laporan Bu ya, laporan Ibu cangke naik tangga ke kelas 4, kelas 5. Nah sekarang kan sudah mulai terbiasa lagi. Anak-anak naik tangga, turun tangga sudah terbiasa. Anak-anak sudah mulai ceria, tidak terlalu tegang. Walaupun kemarin-kemarin kelihatan agak tegang, sekarang sudah mulai cair-cair, ya. Nah ini mudah-mudahan semuanya bisa berjalan setiap hari lebih meningkat. Terima kasih Ibu dan Bapak. Saya pikir karena ini sifatnya semuanya adalah informasi, tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan. Bukan saya tidak mau menerima pertanyaan dari Ibu dan Bapak. Tentunya ini akan lebih efektif lagi nanti komunikasinya berkaitan dengan pembelajaran dan segala macam. Silakan untuk disampaikan kepada para wali kelas. Kemudian nanti kalau ada yang harus saya jawab, itu dari wali kelas akan menyampaikan, tentunya akan akan disampaikan kepada saya dan akan diberikan jawabannya. Demikian Ibu dan Bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Diakhiri kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di hari Jumat yang mulia ini. Semoga diri kita, anak-anak kita, semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.